Bismillahirrahmanirrahim. Faslun satu bagian. Wa yahrumu dan hukumnya haram. Haram itu sesuatu yang mana bila dilakukan berdosa, bila ditinggalkan berpahala. Alar rijali bagi kaum laki-laki, bagi kaum pria. Lubsul hariri memakai sutra. Memakai sutra itu tidak boleh. Wa takhattum dan memakai cincin. Cincin akik ya boleh. Punya cincin yang melingkar di jari. Bidhahabi dengan bahan emas. Jadi nggak boleh kaum laki-laki memakai pakaian dari sutra, berbahan sutra tidak boleh. Dan tidak boleh juga memakai cincin dari emas. Ini ada pengecualian bagi kaum laki-laki yang mana sedang mengalami gatal-gatal. Ini untuk pengobatan. Maka ada yang membolehkan gitu ya, karena tujuan untuk pengobatan supaya tidak gatal, karena orang pakai sutra itu kan halus ya, sehingga pas bagi orang-orang yang gatal gitu ya. Nah, untuk tujuan pengobatan dalam kondisi terpaksa itu diperbolehkan, tapi dalam kondisi normal laki-laki tidak boleh pakai sutra. Saya sendiri belum tahu kain sutra itu yang bagaimana. Ya maklum ya, karena belum pernah pakai gitu. Nanti coba jalan-jalan Pak, lihat pakai sutra. Tapi tidak boleh kaum laki-laki pakai itu. Khusus perempuan saja. Buat takhatum dan pakai cincin dizahabi dengan emas. Nah, nggak boleh kaum laki-laki pakai emas. Nah, pertanyaannya bagaimana dengan kalung emas? Laki-laki tidak pakai kalung. Yang pakai kalung perempuan. Pakai laki-laki itu pakai cincin, tapi tidak boleh pakai emas. Wa yahillu lin nisa'i, tapi boleh bagi kaum perempuan. Wa qaliludz dzahabi wa katsiruhu fit tahrim sawa. Baik itu emasnya, kandungan emasnya sedikit maupun banyak, fit tahrim sawa, hukumnya haram sama saja. Ya, meskipun itu emas sepuhan saja tidak boleh. Apalagi emas murni. Gitu ya. Jadi kalau kaum laki-laki tidak boleh pakai cincin emas. Penjelasannya dari di sini, dari sahabat Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ini ya, rawal Bukhari wa Muslim, diriwayatkan dari Imam Bukhari dan Muslim, an Hudzaifah radhiyallahu taala anhu qala, sami'tu Nabi SAW yaqulu la talbasul harir wala dibaj. Janganlah kalian memakai harir itu pakaian yang terbuat dari sutra, wala dibaj ini dari dibajin itu apa ya? Tenunan apa gitu ya? Satu tenunan dibaj itu. Kain ya, dibaj itu. Saya coba cari ya untuk gambaran lebih jelasnya. Dibaj. Nama jenis kain juga. Apa ya? Sejenis sutra juga sih ya. Kalau harir sutra.
dibaca. Dibaca. Kain brokat. Brokat kain apa ya? Pernah dengar kain brokat? Pernah Ustaz. Pernah ya? Ini saya kasih gambarnya ya. Saya sendiri belum tahu ya. Belum tahu barangnya. Nih. Kain brokat dibaca itu. Cuman gambarnya begini. Halus sekali. Mirip dengan apa namanya? Dengan sutra. Sebentar, saya share ya, coba ya gambarnya ya. Kelihatan ya? Kelihatan ya? Terlihat Ustaz. Oh, lebih halus. Ini gambar lagi. Ini kelihatan? Lihat Ustaz. Nih kainnya nih. Oh. Ya seperti sutra sebenarnya. Halus seperti. Oh iya. Ya. Nih. Kelihatan ya? Betul Ustaz. Nah. Licin mengkilap gitu Ustaz ya. Seperti kalau mau buat itu tuh apa namanya? Nikahan biasanya tuh. Ya. Ya, mirip seperti itu. Nah ini khusus perempuan sebenarnya ini. Nih, tuh. Nih. Enggak. Nah ini halus, kain halus. Nah ini dibaca. Oke, kita lanjutkan. Nah ini. Diriwayatkan pula dari Imam Bukhari dan Imam Muslim an Nabi Hurairah dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu naha an khatimid dhahab. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang menggunakan ini apa namanya cincin emas. Diriwayatkan pula dari Imam Tirmidzi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Hurrima libasul harir," diharamkan memakai kain sutra, wadhahabi dan juga memakai emas ala dzukuri ummati atas kaum pria dari umatku wa uhilla linisaihim liinathihim dan diperbolehkan bagi kaum perempuannya. Rawal Bukhari wa Muslim, ini catatan yang kedua, kita lanjutkan. Wa idza kana ba'da thawbi ibraisaman. Ini ibraisaman ini. Wa idza kana dan apabila ba'da thawbi sebagian baju
Ibraisaman. Apa ini? Ibraisaman. Ibraisam. Oh, Ibraisam itu jenis sutra yang paling bagus. Apabila sebagian dari baju itu kainnya terbuat dari sutra yang bagus, wa ba'duhu qutnan, sementara sebagian dari baju itu qutnan dari katun, au katanan atau kain katan, jaza lubsuhu. Nah ini boleh. Beda dengan emas tadi. Kalau pakai emas itu sepuhan itu tetap haram. Tetapi kalau pakai baju sebagiannya itu terbuat dari apa namanya? Sebagian terbuat dari sutra, sebagiannya terbuat dari kain yang lain, maka boleh dipakai. Campuran gitu Mas. Akan tetapi ada syaratnya, malam yakunil ibraisam, hanya saja kain apa itu namanya, kain sutranya tidak mendominasi waliban paling banyak. Jadi kain sutranya hanya sebagian kecil, misalnya di bagian tangan, ya, untuk misalnya di bagian untuk menghiasi saku misalnya. Tapi mayoritas kain bajunya itu didominasi oleh kain selain apa namanya sutra, maka diperbolehkan gitu. Ini berdasarkan hadis riwayatkan Imam Bukhari dan Muslim an Umar radhiyallahu taala anhu. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam naha an lubsil harir hakada. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melarang memakai kain sutra illa hakada, kecuali begini. Wa asyara bi isbi'aihi lataini taliyanil ibham. Beliau mengisyaratkan, menunjuk dengan salah satu dari jari beliau yang mendekati ini begini, ini isyaratkan begini, kecuali ini. Qala rawil hadis, perawi hadis berkata, fima alimna, sebagaimana kami tahu, annahu ya'ni al-alam, bahwasanya yang kita maksud adalah alam. Yang dimaksud dengan alam yaitu al-khutut allati takunu ala hawasyi thawbi wa nahwiha. Ya, ini posisi sebagai bordilan misalnya di samping-samping di sini. Misalnya ini kan kainnya ini merah. Kain katan, apa namanya? Katun. Sementara ini untuk melingkari di sini ini pakai apa itu namanya? Kain tadi, kain apa? Harir tadi. Kain apa harir tadi itu? Kain apa tadi? Yang tidak Sutra yang paling kain tinggi. sutra. Ya. Nah, Ibraisam itu maksudnya adalah ahsanul harir, kain sutra yang paling bagus. Nah, baik kain sutra dengan jenis bagus ataupun jenis yang biasa, itu tidak boleh dipakai kecuali hanya sebagai tambahan saja. Misalnya untuk pewarna tambahan di sini, peci misalnya. Di sebagian sini dikasih garis gitu aja ya. Contoh hanya sebagai penghias-hias gitu. Iya. Oke. Ini adalah bahasan tentang memakai pakaian. Cukup ya pembahasan untuk malam ini, karena berikutnya ini membahas tentang mayit atau bagaimana mengurusi mayit atau orang yang meninggal dunia. Baik dimandikan, kemudian dikafani, kemudian disolat dan dikuburkan. Ini pembahasan untuk pertemuan selanjutnya. Mungkin kita cukupkan, kita lanjutkan dengan tanya jawab kaitannya dengan memakai pakaian ataupun memakai itu apa namanya emas bagi kaum laki-laki. Apakah ada pertanyaan?
Ini sebetulnya perlu ada maksud atau hikmah di baliknya sebenarnya. Kalau tidak boleh kan memang itu ada penjelasannya seperti itu. Dan pertanyaannya apa hikmah di baliknya gitu ya. Ya sebetulnya kalau salah satu dari hikmahnya bahwasanya kaum laki-laki itu apa ya, memiliki cara berpakaian yang berbeda dengan kaum perempuan. Berhiasnya pun berbeda. Kalau kaum laki-laki itu berhiasnya adalah dengan yang apa ya, gagah gitu ya. Tapi kalau untuk yang harir itu kan kain sutra, itu kan modelnya itu ya untuk berhias yang sangat mewah bagi kaum perempuan. Ya, kalau sutra itu kan nggak tahu harga sutra itu berapa. Coba cek harga kain sutra. Meternya 200.000, Ustaz. 1 meter. Iya. Tapi macam-macam, Ustaz. Tergantung kualitas ya. Iya. Kalau ini Ada yang 1 juta juga ada, Ustaz. ini yang kain sutra asli 200 sekian, 230-an. Sutra alam 6 juta. Kemejanya sutra 900-an. Memang apa ya, mahal. Biasanya tergantung kualitas ya. Kalau kualitasnya bagus maka mahal. Jadi untuk laki-laki saja, untuk perempuan saja. Kain sutra ini halus, halus sekali. Ini contoh kain sutra. Ini. Kain memang cocok untuk perempuan sih ya. Kelihatan ya? Iya. Ya. Memang kain sutra itu kain untuk perempuan. Laki-laki tidak cocok. Artinya salah satu di antaranya yaitu laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan. Yang pertama. Yang kedua, ini kain-kain yang memang ya, nggak cocok untuk laki-laki lah gitu ya. Itu salah satu hikmah. Yang kedua, masalah emas juga sama. Emas itu adalah perhiasan untuk perempuan. Laki-laki tidak terlalu menunjukkan tentang kemewahan lah. Allah alam secara hikmah khususnya, tapi kalau dilihat dari situ ya. Nah ini ternyata sama, dibaj dengan itu sama, hampir sama. Dibaj itu kain tadi itu ada kemiripan dengan kain sutra. Mewah. Kalau dibaj itu cenderung biasanya dipakai kayak buat nikah itu. Tapi ya sama, cenderung kayak laki-laki, kayak perempuan ini. Perempuan. Nah, ya. Meskipun kadang-kadang dipakai kaum laki-laki kalau nikahan tuh, tapi bisa jadi bukan gitu ya, mirip saja. Mirip tuh. Kalau sutra kan halus, lebih halus. Oke. Barangkali mau ditanyakan terkait pembahasan tadi. Mungkin ada pertanyaan, bagaimana kalau anak kecil? Biasanya kan kalau masih bayi itu kan orang tuanya pakaiin emas, kasih buat kalungnya. Itu kan mau laki-laki mau perempuan. Itu sebenarnya Allah alam ya. Mudah-mudahan tidak mengapa karena dia anak kecil itu belum masuk mukallaf ya, belum kena taklif, jadi nggak ada dosa. Hanya saja mungkin ya bagi orang tuanya tidak perlu karena dia memang laki-laki, tidak cocok dikasih emas. Walaupun dosa yang dosa orang tuanya. Yang Memberi, tetapi ya intinya tidak ada hukum lah.
Atau nanti kalau udah dewasa juga dicopot. Biasanya kalau udah gitu jual. Ya. Ustadz, kalau sarung sutra buat sholat gimana Ustadz? Ya begini. Atau kan ada Kalau lainnya? ini pertanyaannya terkait dengan apakah ketika kita melaksanakan sholat dengan menggunakan pakaian yang diharamkan, entah itu hasil mencuri, ya, entah itu yang diharamkan secara zatnya bagi laki-laki. Nah, kalau itu karena najis misalnya, maka tidak sah. Tapi kalau diharamkan karena buat laki-laki, ini seperti ini kan, dia datiyahnya kan bukan diharamkan aslinya. Yang tidak boleh, misalnya kaum laki-laki menyentuh sutra kan boleh, membelikan kain sutra untuk istrinya boleh. Yang nggak boleh adalah memakainya sebagai pakaian dia. Ketika itu dipakai, itu posisinya kan dia terlarang sebagaimana dia memakai pakaian orang lain yang hasil curian. Nah, pertanyaannya apakah itu bisa membatalkan sholat atau tidak? Nah, ini beda pendapat. Ada yang mengatakan batal karena posisinya dia hasil curian, atau karena dilarang tadi, karena diharamkan bagi dia. Ada yang mengatakan ya dia berdosa tapi sholatnya tetap sah karena kaitannya dengan apa? Hukum itu sendiri. Soal dilarang itu satu permasalahan, sementara sholatnya sudah memenuhi syarat, menutup aurat. Tapi dalam posisi ini ya itu agak berbeda dengan hasil curian ya. Kalau hasil curian itu kan memang aslinya barang itu tidak dilarang untuk dipakai. Kalau hasil curian kita sholatnya pakai baju bersih tapi hasil curian gitu. Itu memang perbedaannya kuat, sama-sama kuat, apa yang batalkan sama tidak. Tapi kalau yang dari sutra gitu ya, maka di situ menurut pendapat saya itu lebih cenderung diharamkan. Diharamkan iya, tapi lebih cenderung tidak sah karena tadi apa? Memang menutup auratnya dengan sesuatu yang tidak boleh. Ya sebetulnya ya tidak jauh berbeda dengan hasil curian tadi. Ya, sama-sama tidak boleh, tapi ya ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan sah, ada yang mengatakan tidak sah. Gitu ya. Tapi bagaimana kalau misalnya pakaiannya yang dipakai hanya itu, misalnya punya dia sedang sedang terkena najis atau sedang dicuci. Sementara adanya pakaian sarung itu, sarung dari sutra yang tersisa itu milik istrinya misalnya. Maka dalam kondisi terpaksa maka tidak apa ya. Allah a'lam bishawab. Jadi lebih baik dihindari aja Ustaz ya daripada nanti. Ya. Dihindari. Sudah secara kalau dipakai lagi kan diharamkan. Ya. Saya belum tahu ada pendapat lain dari mazhab lain ya yang membolehkan. Tapi paling tidak kalau dalam kondisi terpaksa boleh. Ini mazhab Syafi'i memang mutlak tidak boleh. Kecuali dalam kondisi terpaksa. Gitu ya. Jelas ya? Ya, mari kita cukupkan, mudah-mudahan bermanfaat. Untuk pertemuan selanjutnya yaitu tentang pengurusan mayit. Marilah kita tutup sama-sama dengan baca alhamdulillah, alhamdulillahirobbilalamin dari seorang yang sebesarnya bila ada kurangan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.